Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran hari ini adalah kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pada hari ini adalah yang pertama, cara membuat puisi yang benar. Dan yang kedua adalah mengenal gerak tari kreasi daerah. Dan yang ketiga adalah manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Materi pertama ialah cara membuat puisi. Pada pembelajaran subtema 1, kita sudah pernah belajar tentang puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Langkah-langkah membuat puisi. Yang pertama, tentukan tema. Tema merupakan batasan tentang apa yang akan disampaikan pada puisi yang akan kita buat. Lalu yang kedua adalah menentukan judul. Dan yang ketiga adalah menulis isi puisi. Nah, setelah kita berikan tema, setelah itu kita berikan judul. Contohnya, Bapak akan mengambil tema tentang pendidikan. Lalu setelah itu Bapak akan memberikan judul. Nah, di sini ada 3 contoh dari tema pendidikan. Bapak akan pilih yang guru. Nah, kalau kita lihat puisi itu kan bahasanya indah dan penuh makna. Maka kata guru bisa kita ganti. Di sini Bapak memberi 3 kata ganti, yaitu cahaya, bulan, dan mentari. Di sini Bapak memilih cahaya. Nah, sekarang kita akan memberi dan Bapak akan memberi contoh membuat puisi. Tadi kan Bapak udah memilih tentang guru. Maka Bapak akan membuat judul. Judulnya adalah Aku Rindu Guru. Nah, dikarenakan puisi itu adalah bahasanya terlihat indah dan penuh makna, Bapak akan ganti judulnya Aku Rindu Guru menjadi Aku Rindu Cahayamu. Nah, sekarang kita buat puisinya ya, per bait. Sebelumnya kita harus ketahui dalam satu bait puisi ada 4 baris. Nah, sekarang kita bikin baris pertama. Contohnya adalah, oh guru, aku rindu dengan dirimu. Nah, sekarang kita ganti bahasanya ya. Misalnya, Bapak ganti guru dengan kata bulan. Lalu aku rindu dengan dirimu, Bapak ganti dengan aku sangat merindukan engkau. Nah, baris pertama sudah selesai, yaitu oh bulan, aku sangat merindukan engkau. Sekarang kita bikin baris kedua. Contohnya adalah aku rindu akan nasihatmu. Nah, di sini aku rindu akan nasihatmu. Sekarang kita ganti bahasanya. Di situ ada kata nasihat. Maka sekarang Bapak ganti menjadi cahaya. Nah, sekarang sudah jadi, yaitu aku rindu akan cahayamu. Nah, jika kita satukan barisannya menjadi oh bulan, aku sangat merindukan engkau. Aku rindu akan cahayamu. Nah, untuk baris ketiga dan keempat adalah tugas kamu ya untuk melanjutkan puisi tersebut. Sekarang kita membahas tentang mengenal gerak tari kreasi daerah. Di sini Bapak punya satu contoh gerak tariannya nih. Yuk kita nonton bersama, yaitu tari ondel-ondel.
Nah, bagaimana? Seru tidak? Oh iya, dalam apresiasi gerak tari itu ada kriterianya loh. Yang pertama adalah wiraga, yaitu melakukan gerakan tari dari awal hingga akhir secara baik dan benar. Dan yang kedua adalah wirama, yaitu bergerak tepat sesuai iringan musik atau tarian. Dan yang ketiga adalah wirasa, yaitu melakukan gerakan ekspresif dalam tarian yang dibawakan. Nah, sekarang kerjakan tugasnya ya. Sekarang kita akan membahas manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Antara lain adalah yang pertama, kapas. Kapas bisa dimanfaatkan loh, yaitu menjadi bahan pembuatan kain katun. Lalu yang kedua adalah ulat sutra. Ulat sutra bisa dijadikan bahan pembuatan kain sutra. Lalu yang terakhir adalah kerbau. Kerbau juga bermanfaat untuk membantu petani membajak sawahnya. Selain itu, kerbau juga dagingnya bisa dikonsumsi oleh kita. Ayo, siapa yang di sini suka daging kerbau? Bapak juga suka loh makan daging kerbau. Ayo perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut ini. Jenis sumber daya alam, ada tumbuhan dan juga hewan. Salah satu contohnya adalah dari tumbuhan seperti padi. Padi bisa dimanfaatkan menjadi makanan pokok. Lalu kapas, kapas juga bisa dijadikan bahan pembuatan kain katun. Dan yang ketiga adalah jati, yaitu bahan bangunan dan perabot. Selain tumbuhan, hewan pun juga bisa loh. Contohnya seperti domba. Manfaat domba adalah untuk menjadi bahan makanan dan rambutnya juga untuk bahan pakaian. Dan yang kedua adalah kerbau. Kerbau juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya ulat sutra. Ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra yang sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Manfaat tumbuhan dan hewan. Manfaat tumbuhan dan hewan bisa berdampak ke manusia dan juga lingkungan. Contohnya adalah untuk manusia. Manusia bisa memanfaatkan tumbuhan dan hewan sebagai bahan pangan, bahan sandang, obat-obatan, peralatan rumah tangga, meringankan pekerjaan. Dan juga untuk lingkungan, contohnya adalah sebagai penyejuk udara, pencegah terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, penyubur tanah. Nah, sekarang ayo kerjakan tugasnya ya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah membahas 3 materi. Yang pertama adalah cara membuat puisi yang benar. Dan yang kedua adalah mengenal gerak tari kreasi daerah. Dan yang ketiga adalah manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Semangat terus ya anak-anak belajarnya. Terima kasih.